Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan pelajaran PAI. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, minggu ini kita masih membahas tentang kisah teladan Luqman Al-Hakim. Dan di video kali ini Ibu akan mengirimkan sebuah kisah tentang sikap terpuji yang dimiliki oleh Luqman Al-Hakim. Silakan tonton ya kisahnya. Mudah-mudahan setelah kalian menonton kisah tersebut, kita sebagai umat Islam khususnya bisa meneladani sikap terpuji yang dimiliki oleh Luqman Al-Hakim. Itu saja yang Ibu sampaikan anak-anak. Silakan tonton, simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luqman Al-Hakim adalah salah satu orang yang disebut dalam Al-Quran, tepatnya di surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Luqman Al-Hakim namanya, mendunia karena nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman ialah Luqman bin Unaka bin Sa'dun. Sedangkan mengenai asal-usul Luqman, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Riwayat lain menyebutkan ia adalah seorang dengan ciri fisik bertubuh pendek, berhidung mancung dari daerah Nubah. Sebagian lain mengatakan bahwa ia berasal dari Sudan. Luqman Al-Hakim memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ilmu hikmah, ilmu yang sangat berguna bagi pribadi manusia, yang gilirannya akan bermanfaat bagi seluruh orang di sekitarnya dan juga bagi alam semesta. Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Surat Al-Luqman ayat 12. Kata al-hikmah dalam ayat di atas memiliki beragam makna. Di antaranya, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, selalu benar dalam ucapan dan perbuatan, mengukuhkan sesuatu dengan ilmu dan amal, kepemahaman dan kecerdasan, atau mengetahui apa yang terjadi dan melakukan kebaikan. Kata al-hikmah juga bisa diartikan rangkaian kata-kata yang menjadi bahan renungan dan telah mengalir dari satu generasi ke generasi yang lain. Untaian kata yang bisa membuat seseorang tidak lagi melulu cinta harta duniawi juga bisa disebut al-hikmah. Atau kemampuan memahami hakikat dari sesuatu sesuai kemampuan yang optimal. Atau untaian kata-kata yang indah dan sempurna yang mendorong melakukan sifat terpuji, ilmu dan berperilaku yang mulia. Atau segala sesuatu yang meningkatkan kualitas diri. Semuanya merupakan arti-arti dari al-hikmah. Dalam sebuah kesempatan, saat Luqman mengajari putranya dengan kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat, Luqman berkata, "Wahai putraku, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Terus lakukan hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan omongan orang dan cacian orang, sebab tak akan pernah ada jalan untuk membuat mereka semua lega dan terima. Takkan pula ada cara lain untuk menyatukan hati mereka. Wahai putraku, datangkan seekor keledai kepadaku, dan mari kita buktikan." Luqman bermaksud mengajak putranya jalan-jalan di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa membuat semua orang legawa itu sangatlah sulit. Bahkan bisa dibilang sama sekali tidak mungkin terjadi. Apapun yang diperbuat oleh seseorang akan selalu ada yang mempersalahkan, selalu ada yang tidak setuju. Kemudian perjalanan mereka segera dimulai. Luqman menaiki keledai dan menyuruh putranya berjalan menuntun keledai. Sekelompok orang menanyakan pemandangan yang menurut mereka aneh tersebut. Segera berkomentar, mencaci. Anak kecil itu menuntun keledai, sedangkan orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Alangkah congkak dan sombongnya orang tua itu. Luqman pun berkata, "Putraku, coba dengar apa yang mereka katakan." Luqman lalu bergantian dengan putranya. Kini giliran Luqman yang menuntun keledai dan putranya naik di atasnya. Mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka bertemu sekelompok orang. Tak pelak, orang-orang pun segera angkat bicara setelah menangkap pemandangan yang tidak nyaman di mata mereka. Lihatlah anak kecil itu menaiki keledai, sementara orang tua itu malah berjalan kaki menuntunnya. Sungguh alangkah buruk akhlak anak itu. Luqman kemudian berkata kepada putranya, "Anakku, dengarlah apa yang mereka katakan." Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kali ini keduanya menaiki keledai mungil itu. Mereka berdua terus berjalan hingga melewati sekelompok orang yang duduk di pinggir jalan.
Lagi-lagi mereka unjuk gigi saat melihat Luqman dan putranya. Dua orang itu naik keledai berboncengan, padahal mereka tidak sedang sakit. Mereka mampu berjalan kaki. Betapa mereka tak tahu kasihan pada hewan. Sindir seseorang yang melihat Luqman. Lihatlah apa yang mereka katakan, wahai putraku. Tanpa menghiraukan caci maki orang-orang itu, Luqman dan putranya kembali melanjutkan perjalanan. Terakhir kali mereka berjalan kaki bersama sambil menuntun keledai. Subhanallah, lihat, dua orang itu menuntun keledai bersama. Padahal keledai itu sehat dan kuat. Kenapa mereka tidak menaiki saja? Betapa bodohnya mereka. Dengarlah apa yang mereka katakan. Bukankah telah kukatakan padamu, lakukan apa yang bermanfaat bagimu dan janganlah kamu hiraukan orang lain. Aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini, kata Luqman mengakhiri perjalanan bersama putranya. Cerita kebijaksanaan Luqman di atas dapat dipetik hikmahnya bahwa manusia haruslah menjadi orang yang kuat sehingga mereka memiliki pendirian yang teguh dan kokoh, tidak goyah dengan terpaan angin, tidak lapuk dengan hujan, dan tak lekang oleh panas. Nasihat-nasihat Luqman sangat banyak sekali, baik yang didokumentasikan di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab para ulama. Wallahu a'lam bishawab.